cintamu kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau layak menerima pujian, hormat dan syukur. Ini kami Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Mari bangkit berdiri untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan kami Allah yang hebat. Amin. Haleluya. Di
arah kita. Dalam situasi apapun, kita tetap memandang Tuhan, Engkaulah kekuatan, Engkaulah Bapakku yang hebat. Amin. Kita terbang terus bersama Tuhan dalam kekuatannya dan kuasanya. Amin. Haleluya. Tuhan terbang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau lebih dalam lagi menyembah Engkau Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan. Amin.
Tuhan
kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau persiapkan hati kami untuk firman Tuhan. Apa yang Kau hendak pesankan lewat hamba-Mu Tuhan, sehingga kami dikuatkan lagi. Terima kasih Tuhan. Ini kami ya Bapa. Oh, I love you Lord. I love you Lord Jesus. Hallelujah. Yes Jesus. Your goodness is running out.
bersama dengan kami semua, dan rema itu bicara pada setiap kami yang hadir pada malam hari ini, bahkan membuat terobosan, memulihkan, menjawab, menyembuhkan semua yang tidak benar dalam hidup setiap kita. Haleluya, amin. Haleluya, luar biasa. Silakan masuk. Andreas Sistra. Selalu gitu ya. Selalu gitu. Luar biasa. Oke, kita bisa baca dari Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Luar biasa. Judulnya The Messias, ya. Messias. Kejadian 3 ayat 15 ini adalah sebuah ayat proto-mesianik, ya. Kalau di dalam teori sistematika kita mengenal Kejadian 3:15 ini adalah proto-mesianik. Orang Kristen dan orang Yudaisme punya ide yang sama dengan Kejadian 3 ayat 15 ini. Ya, kebetulan saya sekolah di Haifa, kami belajar tentang Talmud, kami belajar tentang Yod Sideris, ya. Dan Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kata tumit, ya, berasal dari akab, ya. Nama Yakub, ketika Yakub dan Esau lahir, Yakub itu pegang tumit, ya. Dipegang tumitnya, makanya itulah Yakub, makanya namanya Yakub, akab Yakub. Kemudian Yakub ini diberi nama Israel, dirubah namanya jadi Israel. Jadi Yakub, akab, Israel itu sama. Keturunanmu akan meremukkan Yakub, keturunanmu akan meremukkan Israel. Nah, itu proto-mesianik, dan itu yang hari ini dipercaya juga oleh orang Yahudi, bahwa orang Yudaisme, ya, saya maksud, ya, bahwa Mesias adalah Israel, ya. Siapakah Israel? Kita percaya bahwa Israel adalah Yesus, karena Yesus adalah orang Israel, ya. Nah, nanti kita akan sana. Saya mau kasih pertanyaan dulu, saudara. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, apakah Yesus akan datang ke dunia ini? Bukannya saya pernah nanya deh, ya. Pernah nanya nggak dulu, ya? Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, apakah Yesus datang ke dunia ini, saudara? Rul. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, apakah Yesus datang ke dunia ini? Datang nggak? Nggak datang. Saya lupa namanya Pak tadi, Pak. Agung, datang nggak? Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, apakah Yesus datang ke dunia ini? Enggak, ya? Enggak, Pak Eli. Ayo, nggak lulus nih. Ikut kelas saya soalnya di KBC nggak lulus nih. Langsung masih D. Apa jawabnya, Pak? Ya nanti dulu. Rudi. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, apakah Yesus datang ke muka bumi ini? Tidak. Cipani? Enggak, Pak. Saya Datang dong. Nah, dia datang dulu, soalnya saya terus di tiap hari ini. Datang enggak? Datang enggak? Ibu? Wah, ini belum kuliah, saya baru kuliah tuh. Datang ya? Ya, datang. Kan sudah nunda jadi ya. Oke, belum kuliah loh. Dia datang tahu. Saudara, ketika kita buka Yohanes 3:16 dulu.
Yohanes 3 ayat 16. Menarik ya. Ini akan blow your mind. Saya kasih tahu ini rahasia kita untuk hidup selalu berkemenangan. Hidupmu akan selalu ada di Taman Eden. Amin. Ya, kalau kamu tahu rahasia ini. Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan apa? Dunia. Manusia atau dunia? Dunia. Ya, dunia. Pertama kali Yesus berkata kepada tentang anak, bahwa tentang Yesus harus datang, dia cerita karena Allah mengasihi dunia, ya. Sebab di dalam Kejadian 1, ya, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, ya, itu sempurna. Tapi Kejadian 1 ayat 2 bilang apa? Bumi belum berbentuk dan kosong. Dalam bahasa aslinya itu hayata, hayata tohu wabahu wekosek alparin tahu. Artinya bumi menjadi dari ciptaan yang sempurna, ya. Kejadian 1 ayat 1 ya. Beresit bara Elohim hasamayim WNH Ares, ya. Hasamayim WNH Ares itu kemudian hayat tiba-tiba maka bumi menjadi gelap gulita. Kok bisa gelap gulita? Artinya ada sesuatu di sana. Mana masa Tuhan menciptakan gelap? Gak mungkin dong. Nah ini kalau anak-anak kita tanya, ya, ini kan anak kritis. Anak dana nanya, ya, menurut guru saya bumi diciptakan miliaran tahun. Kok bilangnya cuma 7 hari? Nah, jawabnya adalah yang benar adalah miliaran tahun, saudara, bukan cuma 7 hari kali 24 jam. Karena kata Yom, kata hari itu sebenarnya bukan 24 jam. Anda tahu 1 hari 24 jam itu gara-gara anaknya Darwin gitu, saudara. Tahun 1800-an itu. Anda jadi tahu 1 hari 24 jam. Di kutub utara 1 hari berapa jam, saudara? 40 jam. Di kutub utara itu 1 hari itu 40 jam, ya. 1 hari itu artinya dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Itu 1 hari itu namanya. Kalau ada ke kutub utara 1 hari itu 40 jam. Jadi kalau dikonversi, maka dari zaman Adam saja ketika keluar dari Taman Eden sampai dengan zaman Nuh saja, wah itu sudah 200.000 tahun lebih, saudara. Ini 2 juta tahun kali hitungnya itu. Jadi sebenarnya banyak pemahaman kita di Alkitab, karena kita tidak tahu bahasa aslinya, maka kita jadi terframing oleh dogma dari gereja. Jadi kalau bumi diciptakan, coba lihat ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ya, lalu semuanya indah. Apa sebenarnya langit dan bumi yang pertama kali diciptakan? Apakah Anda pernah melihat adakah benda bernama langit? Tidak ada, saudara. Anda tidak akan pernah menemukan benda bernama langit. Tidak ada. Anda sampai mau naik sampai ke atas, paling atas, Anda tidak bisa menyentuh yang namanya langit. Anda tidak ada benda bernama langit. Jadi apa maksudnya Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi? Artinya pada mulanya Allah itu menciptakannya jasmani dan yang rohani, saudara. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Kalau dalam teologi Kristen, maka Sang Bapa yang ada di sorga bertahta di langit itu, dan Sang Anak turun berjejak kakinya ke alam jasmania. Itu yang benar, saudara. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu Allah menciptakan yang jasmani dan yang rohani. Kalau kita tidak mengerti yang jasmani dan yang rohani, tabrak terus, saudara. Ditabrak terus, kita tidak ngerti. Semuanya kita anggap segala sesuatunya yang jasmania, kita pikir berhenti di sini hidup kita. Kemarin Jeffrey sharing, ini teman gue ini kerja ngapain kerja terus, nggak ngerti. Terus kita mau apa dengan pekerjaan kita? Kita korbankan bahkan anak istri kita, ya suami, kita korbankan bahkan kesehatan kita. Karena apa, saudara? Karena kita tidak memiliki
memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita hanya memikirkan perkara-perkara yang jasmania. Kita berpikir takaran hidup kita ini hanya yang jasmania. Selama ini kita berpikir takaran itu hanya yang jasmania. Kita mengukur orang, mau cari mantu. Siapa yang lagi cari mantu aku? Ukurnya jasmania. Iya kan? Bapaknya kerjanya apa? Nah, ya pasti tanya. Duh, bapaknya pendeta. Pendeta di mana? Saya kalau di Belanda miskin, kalau di Indonesia kaya. Di Belanda aduh mumet itu bapaknya. Bayar pajak udah. Bayar pajak udah. Aduh mumet saudara. Kalau di Indonesia pendeta kaya, kalau di Belanda kita kaya juga ya, gitu ya. Itu pendeta-pendeta Indonesia itu sampai kudu jungkir balik buat nyekolahin anaknya di Belanda. Saya biar nggak punya uang, tapi anak saya gue sekolah di Belanda ya. Haleluya. Luar biasa. Saudara. Jadi takaran kita selama ini selalu yang jasmania. Ukuran kita, target kita tiap pagi bangun, kita diajari sama para motivator untuk bikin target harian. Target kita yang jasmania. Saya sebetulnya dulu nggak begitu, saudara. Dulu sebetulnya target saya dalam tanda kutip yang rohania, ya. Dulu. Tetapi suatu ketika, karena saya melihat saya dihajar habis-habisan sama kolega saya sesama pendeta, ya pendeta ributnya sama pendeta kan. Masa pendeta ributnya sama tukang ikan kan nggak lucu. Saya kata kalau di Belanda, saya sih belum pernah ribut sama tukang ikan di Belanda, tapi kalau di Indonesia banyak pendeta ribut sama tukang ikan ya. Kalau saya mah ributnya pendeta ya sama pendeta pasti konfliknya kan. Karena tiap hari ketemu pendeta sama full timer, sama di gereja. Akhirnya saya memutuskan, saudara, wah saya ini harus punya duit kalau jadi pendeta, kalau nggak saya gila nanti. Nah ini salahnya, saudara. Dan ternyata jemaat semua juga sama, karena pendeta berpikir seperti itu. Maaf saudara, saya ini jujur. Jadi saya bilang, waktu itu saya pernah masuk, saya berpikir secara jasmania. Oh, kalau mau jadi pendeta tuh saya harus punya duit dulu, harus kaya raya dulu. Maaf saudara ya. Ada sebuah organisasi di Jakarta, di Indonesia, semua gembalanya pasti bekas pengusaha. Dicari ada modalnya, kalau ada modalnya repot saudara. Aduh, ada. Dan saya bilang itu wajar. Boleh, dosa tidak. Ya, tidak. Ya, jadi kemudian kita terframing bahwa segala sesuatu diukur, harus realistis dong. Kita butuh uang. Padahal ternyata kalau bagi gereja selalu suka, yuk muliakan Tuhan apa segala macam Tuhan. Tetapi ketika kita meeting, kita menghitung uang. Itu sasaran kita, saudara. Ya, kita balik ke Yohanes 3 ayat 16 dan kejadian 3 ayat 15. Lalu saudara, ketika ya Yesus ketika manusia diciptakan, lalu dia harus keluar dari Eden. Kenapa manusia keluar dari Eden? Mengapa saudara? Makan apel. Siapa yang makan buah durian? Ayo, satu makan apel. Kenapa Adam keluar dari Eden sama Hawa? Devi? Jatuh dalam dosa. Sampai bilang jatuh dalam dosa, ngacung. Oke. Diusir. Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden karena dia makan buah pengetahuan, bukan makan durian, ingat-ingat. Ya, makan buah pengetahuan. Di dalam Roma 7 ayat 7 boleh tampilkan, Roma 7 ayat 7. Saya masih banyak ayat soalnya ya. Roma 7 ayat 7. Roma 7 ayat 7. Bagus ya. Di dalam Roma 7 ayat 7 dikatakan nanti, karena Torah maka aku ya Roma 7 ayat 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat kita mengatakan jangan
mengingini. Jadi Torah adalah apa saudara? Buah pengetahuan. Apakah buah pengetahuan dosa? Tidak. Karena Torah, gara-gara Torah kita juga jadi tahu. Tadinya kita nggak tahu. Kalau kamu makan buah ini, kata Tuhan, namanya buah pengetahuan. Kalau kamu makan buah ini, ya kamu tahu dengan sendiri namanya buah pengetahuan. Kamu jadi tahu. Ada nenawan bisa nggak beranak di Taman Eden? Punya anak nggak di Taman Eden? Karena Tuhan Yesus berkata dalam Matius 12, kamu sesat. Di surga tidak ada kawin mengawinkan. Taman Eden itu kan bahasa itu paradise kan. Eden itu apa? Taman Tuhan, paradise. Di paradise itu kita tidak mengenal kawin mengawinkan, saudara. Makanya ketika Anda di dalam hadirat Tuhan yang sejati, siapa di sini yang jomblo, jangan takut dengan dosa, saudara. Pak, saya jomblo, Pak. Di sini Alkitab, Pak, handphonenya, Pak, begitu saya beri aplikasi bokep, Pak. Waduh. Enggak, saudara, kalau kamu tinggal di dalam hadirat Tuhan senantiasa, kamu ada di paradise, ada di Eden, niatan mau dosa itu udah gak ada lagi. 1 Yohanes 3:9, orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Siapa di sini yang belum lahir dari Allah? Nah, di sini pada terjawab sekarang ini salah terus. Salah terus. Waduh, ini dunia apa dosa repot ini. Siapa di sini yang belum lahir dari Allah? Pak, saya masih dosa, berarti Anda belum lahir dari Allah. Tiap harimu masih berbuat dosa. Serius saudara, kalau itu aku harus berusaha. Enggak. Begitu kita lahir dari Allah, kita hidup di dalam hadirat Allah senantiasa, kita tidak akan kepikir aja nggak mau bikin dosa, saudara. Serius saudara. Saya tadinya mau supaya nggak bikin dosa, saya perlu mati-matian berusaha. Tapi setelah saya mengerti hidup di dalam hadirat Allah senantiasa, maka nggak pengen bikin dosa. Itu otomatis. Ya, kalau makan pasti kali-kali pasti benar. Habis makan nggak mungkin orang makan tambah lapar, nggak mungkin. Bagaimana supaya Anda kenyang? Ciptakan sugesti, Pak, supaya kenyang, Pak. Nah, itu nanti bulimia nanti, jangan. Bagaimana supaya kenyang? Makan. Simple. Bagaimana supaya kamu tidak berbuat dosa? Kamu harus tinggal dalam hadirat Tuhan. Otomatis. Jadi bukan kamu jangan berbuat dosa dulu maka hadirat Tuhan ada bersama dengan kamu. Enggak, saudara. Hiduplah dalam hadirat Tuhan dulu, baru kamu tidak bikin dosa. Kalau hadirat Tuhan itu melimpah dalam hidupmu, maka dosa itu minggir sendiri. Siapa di sini masih bergumul dengan dosa? Aduh, Anda tahu ya, saya sebut bacok kalau di Jakarta itu dulu ya. Jangan pernah nyari saya, pokoknya suruh belajar gitu mobil, saya bisa langsung panas gitu. Terus saya Tuhan, kok saya panas aja, nggak enak banget ya, hidup kok panasan begini ya. Nah enak dulu saya nggak panasan begitu, saudara. Ya, tapi kemudian ketika saya pernah tinggalkan Tuhan ya, karena saya tinggalkan hadirat Tuhan itu, makanya ada apa, saudara? Kalau saya tinggalkan Taman Eden, maka saya masuk ke Taman Eden, ya kan? Dengan sendirinya, karena saya di Eden tadi. Kalau saya tinggalkan Taman Eden ya, pasti kita masuk ke Taman Eden. Makanya kita harus Taman Eden terus, harus Taman Eden. Makanya orang-orang yang tinggal di Taman Eden, dia akan selalu tinggal di dalam hadirat Allah. Itu loh. Makanya doanya kita tiap hari apa? Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di bohong, di bumi seperti di. Ada doanya gimana? Jujur, ayo. Di bumi seperti. Jadilah kehendakku, ya kan? Jadilah kehendak siapa? Kehendak siapa? Kehendak kita sendiri. Iya, makanya Anda tidak di Eden, Anda selalu Taman Eden. Percaya saya. Serius, saudara. Saya mengalami, ya. 2014 saya baru nyadar, saya pendeta dari tahun 99. 2014 saya baru sadar.
tahun jadi pendeta ya. Mohon bener ya saudara ya. Jadilah kehendak. Kasih gini dulu deh. G. Aja. Boleh ini. Ada lagunya bagus ya. Oh pakai D ya saudara. Yuk kita nyanyi sama-sama lagu ini sekali yuk. Yang nyanyi. Ajar aku mengerti segala rencanamu. Dinikmati ya. Ajarku berserah hanya padamu. Ulangi nyanyi nggak pakai perasaan nih. Nggak pakai perasaan, ulangi dari depan. Yes. Segala rencanamu ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Kita disuruh apa saudara? Ajarku berharap hanya padamu. Ya. Tetapi kita berharap pada apa saudara? Karir kita, berharap tabungan kita, berharap kepada anak kita, berharap pada orang tua. Siapa di sini yang masih rajin utang? Nah, aku dulu saudara. Wah, oke sudah ngeri ya. Dalam komunitas saya, kami kan bagi sembako. Semua komunitas kita ya di dalam yang ikut doa pagi di Zoom itu kita ada 160-an ya, sampai 200-an ya. Saya selalu tanya, siapa di sini kurang makan di rumah? Telepon ke hotline bangun pagi. Kita kasih sembako. Siapa yang butuh beasiswa buat anaknya sekolah, telepon. Suatu ketika dia nyelonong saudara, ini orang lama. Pak Paul boleh nggak utang? Tak marahi saudara. Lalu kita kasih cuma-cuma sembako, kita kasih beasiswa. Ini mau utang saudara. Saya bilang sama dia, kamu sombong kali kamu utang. Kenapa orang utang sombong saudara? Dia pikir dia punya apa? Punya nama baik yang bisa dipertaruhkan buat utangnya dia kan? Nah, saudara, dia tidak berharap sama Tuhan. Kenapa kamu harus utang? Kenapa kamu udah berdoa sama Tuhan? Iya Pak, tapi anak saya kasihan Pak kalau udah sekolah. Kenapa? Emang kenapa kalau anak udah sekolah? Anda pernah pikir gitu enggak? Kenapa kalau anak udah sekolah? Pak, saya utang Pak buat anak saya sakit. Kenapa kamu harus utang? Sangat sakit Pak. Dulu saya punya prinsip dulu ya. Kalau anak saya sakit, merampok pun tak lakukan saudara. Karena tua kan hebat kan, merampok pun hebat sekali saudara. Oh iya dapat anak. Oh, saya bilang bodoh. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, anak sakit jangan merampok. Tapi uangnya habis Pak, ya sudah selesai. Saatnya kamu puasa sekarang. Waduh Pak, maksudnya berarti kamu udah sayang sama anakmu. Kamu kenapa saudara? Kamu udah sayang anakmu, kamu puasa dong. Kamu kan udah nggak punya uang lagi, utang. Berarti kamu suruh orang lain ikut terlibat dalam masalahmu dong. Ya kan? Terus nanti kalau nggak bisa bayar, ngomongnya apa saudara? 1001 macam. Puasa saudara. Pak kalau nggak sembuh gimana? Ya sudah. Kalau mati gimana? Masuk surga. Iya kan? Pak orang tua saya sakit Pak sampai utang-utang. Tak marahin, nggak boleh saudara. Kalau itu sudah
puasa. Kalau Tuhan tidak sembuhkan, ya sudah. Itu dan seringkali Tuhan malah sembuhkan kalau puasa. Ya, siapapun ada yang mendengar, yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, ya, jangan utang-utang, saudara. Pak, saya utang Pak buat ini, buat itu, jangan stop. Selesai. Kamu mau tinggal di Eden apa di Taman Eden? Begitu kamu mulai utang-utang untuk lubang, ya kayak negara Indonesia ini kan utangnya dari 2.000 triliun sampai sekarang 8.000 triliun, kita bukan tutup lubang. Tadinya kita jadi surga, Indonesia itu surga, saudara. Sekarang Indonesia jadi Taman Eden lah. Jadi Afghanistan lah, jadi Istan kan, Indonesia kan akhirnya kan. Jangan kamu tiap hari hidupmu sudah diam di Taman Eden itu kamu rusak dengan tidak andalkan Tuhan lagi, saudara. Ketika kita mengenal Torah, kita mengerti firman Tuhan, ya, maka kita jadi tahu. Tetapi dengan pengetahuan kita, dengan pengetahuan yang kita miliki, itu tidak cukup, saudara. Anda harus punya hati yang nempel sama Tuhan, supaya pengetahuan yang kita miliki, ya, adalah pengetahuan yang ada remanya, karena iman datang dari rema Kristus. Ibrani 1 ayat 17. Iman tidak datang dari perkataannya Mario Teguh atau Tunggu Semaringin. Siapa yang suka dengerin? Iman datang dari rema Kristus. Kamu dengar logosnya Kristus, kalau belum jadi rema, nggak bisa, saudara. Makanya ada buah pengetahuan Torah, itu adalah logos. Kamu tahu logos banyak, bagus. Baca firman Tuhan harus. Tetapi ada buah pohon kehidupan. Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 63, perkataanku, remaku, ya remaku adalah roh dan kehidupan. Itulah buah pohon kehidupan. Jadi setelah kamu makan buah pengetahuan, kamu harus makan buah pohon kehidupan supaya kamu hidup selamanya. Sehingga kamu tetap ada di Taman Eden. Pak, tapi kenapa kita sekarang ada di Taman Eden? Ya balik dong. Siapa suruh kamu tetap di Taman Eden? Ayo, itu kan pilihan kita. Taman Eden itu bukan nanti kalau sudah mati, saudara. Taman Eden itu hari ini. Karena yang masuk Taman Eden apanya, saudara? Kupingnya, kumisnya. Apa yang masuk ke Taman Eden, saudara? Jiwanya. Jiwa kita sekarang ada nggak? Apakah Taman Eden adalah 3 dimensi? Kan, saudara. Taman Eden itu sekarang, jiwa kita ada di Eden. Badan kita sudah terlanjur masuk ke Haaretz, masuk ke dunia yang fana. Daging dan darah tidak masih dapat bagian dalam kerajaan surga. Tapi jiwa kita ini sekarang ada di Eden atau di Taman Eden. Kalau jiwamu ada di Eden, kamu harus selalu berharap, ya kan? Bapakku ajaib segala rancangan, itu rancangan Taman Eden. Tuhanku heran perbuatan, Engkau sanggup mengadakan segala yang perlukan, kehendak-Mu terjadilah. Ngomong sama-sama yang terakhir ini. Menurut kehendak-Mu terjadi. Sekali lagi, saudara, sekali lagi ngomong. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Kalau kamu selalu bilang Tuhan kehendak-Mu yang jadi, kan kehendak-Ku, kamu tinggal di Taman Eden senantiasa. Amin. Pak, kalau anaknya mati, ya berarti kehendak Tuhan. Oh, kehendak Tuhan mati, oh iya kan dia ada di Taman Eden. Kecuali kamu tidak pernah bawa anakmu mengenal Yesus, salahmu sendiri. Pak, kalau papaku mati, kan masuk surga, masuk Taman Eden, kenapa kamu takut?
Saudara, waktu papa saya meninggal, umur 52, sekarang saya umur 50 ya, papa saya pindah umur 52 waktu anak hamil Wesley. Tapi udah siap, sudah. Saya kaget sekali saudara ya, langsung merinding saya udah siap, sudah. Dokter bilang hanya 3 bulan. Serius saudara, kena cancer saking Pak udah nggak mau ke rumah sakit, nggak mau, udah sudah siap, jangan diulur-ulur lagi, dia bilang begitu. Papi sudah berdamai sama Oma, sudah telepon tadi, Papi sudah berdamai sama Mami, sudah. Saudara, kurang 3 bulan saya nangis saudara. Tapi pada hari papi saya meninggal, saya tenang, karena dia di mana? Di surga. Kebahagiaan Anda dan saya adalah ketika kita bisa mempersiapkan ayah, ibu, istri, suami, anak-anak kita menjadi mempelai Kristus, saudara. Jangan diganduli. Kalau kamu ganduli, berarti kamu tidak percaya. Berarti kamu tidak percaya bahwa di Taman Eden itu indah. Berarti Anda lebih suka Taman Eden. Benar nggak? Sejujurnya kan kita lebih suka Taman Eden kan? Adrenalin mengalir, Pak. Benar nggak? Iya kan, orang hidupnya stabil, kok bosen Pak, enak yang adrenalin mengalir Pak di Taman Eden. Ya pih saya sama anak ya, wah. Banyak suami istri udah bosen ya, saya sama anak nggak pernah bosen saudara. Kita tiap hari naik halilintar saudara. Karena pegangan ya, pegangan coba gini apa ya? Dia tiap hari pegangannya gini saudara. Ayo pegang yang kencang ya. Gimana mau adrenalin gak mengalir saudara? Gak ada matinya, gak ada bosennya baru. Asal jalan sama Tuhan, nggak udah sampai atas saudara. Nah makanya Adam dan Hawa disuruh ke Taman Eden. Kenapa saudara? Kejadian 1 ayat 28. Berkuasalah atas ikan di laut, burung di udara, segala binatang yang ada di bumi. Berkembang biaklah, ya kan? Kita disuruh mengambil alih dunia yang gelap itu yang sudah jatuh itu. Hayatah belar, hayatah tohu wabohu, masih al-Qur'an Targum. Dunia itu sudah dikuasai oleh iblis. Kita disuruh mengambil alih, saudara. Adam, dalam 1 Korintus 15 katakan, Adam itu diberi tugas menghasilkan keturunan jasmania. Tetapi Yesus Kristus, Adam yang kedua, tugasnya? Menghasilkan keturunan yang rohania. Makanya Yohanes 1 ayat 12, kita yang percaya kepada Yesus Kristus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Masalahnya percayanya kita basa-basi itu loh. Buktinya apa? Maksudnya utang-utang. Buktinya apa? Kita nggak ikhlas kalau papa mama kita pergi, anak kita pergi, saudara kita. Mami saya kemarin meninggal ya 2 tahun yang lalu. Kita ada di Belanda, nggak bisa pulang. Sebelum berangkat ini saya sudah tahu nggak akan ketemu lagi, saudara. Saya sudah beli sekali sama mami. Mami nangis ya, saya kasihan juga ya. Tapi mami dia, saya lihat ini orang sudah dipulihkan dari si mami ini ya. Dia bilang dia berkati saya, kemana kamu pergi? Itu tangan jadi dari kamu. Dia bilang begitu. Saudara, ketika mami, saya tahu ketika mami mau sudah di awang-awang ya, tiba-tiba minta sayur asem, saudara. Mami itu paling doyan sayur asem. Makan 1 panci, saudara, 1 panci gede sendirian malam-malam, saudara. Sampai kakak saya telepon, ini mami diomongin, masa beli 1 panci? Kenapa saya beli 1 panci dihabisin? Ngeri amat. Besok makan lagi, udah beli lagi saja. Enggak, saya pengen apa, pengen bikin saja, nggak apa, uangnya ada, kecuali kita uang yang ngutang ya jangan, uangnya ada kok. Saya bilang bikin saja bin karnis itu ya. Nah terus dia dibeli lagi, saudara, sayur, dibikin sayur lodeh, dimakan lagi 1 panci, hilang, saudara, pagi-pagi hilang, dimakan malam-malam. Rupanya dia takut dimarahin sama kakak saya, dia malam-malam keluar dari kamar, dimakan lagi, saudara. Yang kedua ini, terus kakak saya telepon lagi, dia ngomongin nggak boleh begitu, Pak. Dan Sani, itu mami kelihatannya mau meninggal. Saya bilang
Taman Eden ini. Hukum di dalam Taman Eden, berkat dalam Taman Eden. Hati kita ikhlas, saudara. Apa yang membuat kamu tidak ikhlas? Karena kamu tidak yakin mamamu ada di mana, papamu ada di mana, anak-anakmu di mana, suamimu, saudaramu ada di mana. Kamu nggak tahu, ya kan? Tapi kalau kamu tahu hukum Tuhan, kalau kamu percaya di dalam nama Yesus, kamu adalah anak-anak Allah, berarti kami mewarisi Taman Eden itu, kerajaan Allah itu. Tetapi kamu harus bilang apa? Menurut kehendakmu terjadilah. Nah, mau Tuhan, aku maunya mantuku yang ini, nggak mau yang itu Tuhan. Tapi yang itu kaya, yang itu pendeta. Ya bukan masalah pendeta nggak pendeta, pendeta yang kaya juga banyak, saudara ya. Ya nggak apa-apa Tuhan yang pendeta tapi kaya, saudara. Pendeta kaya nggak masuk surga, saudara. Ada orang kaya susah masuk kerajaan surga. Gimana sih ini? Udah boleh kaya? Nggak boleh. Pendeta kaya tapi susah masuk surga. Susah. Ini nggak boleh kaya? Boleh, tapi susah masuk surga. Serius, saudara. Pendeta yang masih suka bergaya hidup mewah, ya. Firman Tuhan di 2 Petrus, di 1 Timotius kata, jangan bermewah-mewah di siang hari, berfoya-foya di siang hari mulu. Ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Kalau hartamu ada di mobil Ferrari, Lamborghini dan segala macam, maka hatimu di situ. Kalau hartamu ada pada orang miskin, hatimu ada di Taman Eden. Itu masalahnya. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan, karena dia memberi contoh dengan glamournya, jemaatnya ikut-ikutan. Yang dia lihat yaitu, Paulus bilang apa? Ikutilah teladanku seperti aku meneladani Kristus. Tapi pendeta bilang, kamu jangan lihat saya ini manusia biasa. Kamu lihat Yesus saja. Itu bukan ajaran Tuhan. Ikutilah teladanku seperti aku ikut teladan Yesus. Seorang hamba Tuhan harus berkata, ikut teladanku. Kalau pendetanya pakai jam tangan Rolex gonta ganti, mobilnya gonta ganti, jemaatnya gonta ganti rumah, saudara, karena diusir dari kontrakan. Mau pendetanya gonta ganti mobil. Lalu jemaat yang meneladani pendetanya gimana? Kalap, saudara, hajar. Ya, aku tak bikin yang tidak benar, yang penting aku bayar perpuluhan. Saya bilang sama jemaat kami ya di komunitas, di kami ini banyak orang-orang kaya, saudara ya. Kalau yang ngasih perpuluhan, kalau ngasih sumbangan ke yayasan itu, udah cuma puluhan, ratusan juta, saudara, ngeri-ngeri. Saya bilang, dia pikir saya dibeli sama orang-orang kaya ini, saya bilang, wah cowok apaan? Enggak, saudara, saya tidak pernah minta donasi buat beli mobil, tidak pernah saya. Saudara, ban mobil saya sudah 2 tahun dan ganti. Dan dosa pengumuman, saudara. Ya doakan saudara supaya saya bisa beli ban mobil. Itu minta, saudara. Kalau mesti tahu diri. Kalau saya tidak ngomong gitu, mesti nyumbang. Saya bilang, kamu pelihara orang tuamu dulu. Rawat orang tuamu dulu sebelum kasih ke pendeta. Sebelum kasih ke gereja. Kamu lihat orang tuamu kemana-mana masih naik beca, tapi beca itu dungkel, saudara. Kamu beli pendeta mobil. Tuhan berkata, hormati orang tuamu. Jangan sampai kamu ngomong uang yang buat merawat orang tuaku sudah tak kasih ke tangan Tuhan. Karena Pak Pendeta bilang, utamakan Tuhan, bayar perpuluhan dulu. Padahal orang tuamu lagi di ICU, ini perpuluhan penting. Anakku belum bayar sekolah, saudara. Hati-hati, saudara ya, jangan dibalik-balik. Saya bilang, kalau kamu sudah rawat orang tuamu, anak-anakmu, kamu jadi berkat dulu buat keluargamu. Keponakanmu dirawat dulu, jangan sampai ada sekolah yang ampiran. Baru kamu kasih saya senang dikasih uang. Senang sampai dikasih tidak mau, senang nggak dikasih uang. Bilangnya apa? Saya malu. Kamu kasih 1 miliar, kucingmu kawin tak berkati, saudara. Tapi kamu kasih dulu itu loh. Kamu rawat dulu orang tuamu supaya mereka merasakan Eden. Jangan kamu Pak Pendeta diutamakan Tuhan dulu, pekerjaan Tuhan, beli LED 1 miliar. Sementara anakmu sekolah buat Tuhan dulu, nanti Tuhan kasih
tutupi. Tidak kan saudara, itu propaganda Pak iblis, pendeta. Jangan iblis terus saudara. Jangan, nanti kita ajari siapa iblis itu. Nanti ada kaget nanti. Kalau Anda tahu rahasia di Eden ini, kamu tahu logos harus, karena rema kan dari logos. Ya, kamu bisa punya rema karena ada logos yang disertai dengan cinta. Cinta pada siapa? Istrimu, suamimu, bapak, ibumu, anak-anakmu. Jangan sampai kamu cinta istri tetangga. Kelewatan. WL kamu cintai, istrimu tidak kamu cintai. Ya bener. Tidak bener saudara. WL nya dicintai, tapi dia cinta sama WL kita saudara ya. Ini cinta sama WL kita saudara. Setuju nggak? Kalau ini setuju ya. Setuju dong, masa nggak setuju? Tapi kamu jangan cintai WL, istrimu kamu telantarkan saudara. WL kamu entertain, istrimu kamu nggak pernah salon ini. Oh ini WL mau jadi WL ke salon dulu. Istrimu saudara mau berangkat putih saudara. Jangan sampai saudara, istrimu cantik. Ya, salon saudara. Rawat anak-anakmu, orang tuamu, baru kamu serahkan untuk pekerjaan Tuhan. Itu benar, orang tuamu harus merasakan bahagia, sukacita, harus merasakan Eden dulu. Lalu Pak, kalau nggak ada semuanya, mentok, semua rencanamu gagal hari ini, pekerjaanmu bangkrut, harimu mandek, kamu dideportasi pulang ke Indonesia misalnya kan, gimana saudara? Anda jangan terus main suntak-suntuk saudara dengan caramu, tapi bilang apa? Ajarku mengerti segala rencanamu. Debbie silakan sama Rudy semua PL musik. Ku berharap hanya padamu. Musik silakan musik. Bimbinglah jalanku dalam terang firman, ajarku hanya padamu. Jangan berharap sama calo, jangan berharap dengan uangmu, dengan segala cara-cara yang tidak legal. Percaya saya, jalan Tuhan tidak pernah ruwet, tidak pernah jelimet, terang benderang. Jalan Tuhan selalu terang benderang. Anda mau tetap tinggal di Taman Eden, ya. Kalau Anda ingin tetap di Taman Eden, di Taman Eden itu, kamu harus selalu tiap hari siapkan satu. Sekalipun aku tidak mengerti rencana Tuhan, sekalipun aku tidak tahu apa yang terjadi hari esok, tapi kita selalu berkata, menurut kehendakmu terjadilah. Menurut kehendakmu terjadilah. Harus apa? Tenang. Katakan terus
kemungkinan penderitaan itu hanya ilusi loh saudara. Sebab jiwa kita lah, apa bedanya Kristen pengikut Yesus dengan agama dan kepercayaan lain di dunia ini? Agama dan kepercayaan lain di dunia ini, kalau kamu mau damai tentang jiwamu, kamu harus tempatkan sepi saudara. Bertapa, gua di gunung, di lembah, di sungai. Kalau kamu pengikut Yesus, damaimu di mana? Di tengah topan badai. Damaimu itu bukan di tempat yang sepi jauh di sana. Orang Israel keluar dari tanah Mesir dituntut apa? Tuntut apa Dewi? Orang Israel keluar dari Mesir? Dan yang apa itu yang api? Tornado. Tiang awal dan tiang api itu tornado. Badai itu yang menuntun hidupmu, saudara. Jadi ada badai dalam hidupmu, kamu tunggu Tuhan di situ, saudara. Kamu jangan bangunin Tuhan Yesus saat lagi ada badai. Guru-guru bangun, kamu dimarahi sama Tuhan Yesus. Dimarahi nggak? Dimarahi, saudara. Kenapa dimarahi? Gimana ya bangun? Dimarahi dia sekalian. Tuhan tolong, kamu sabar, saudara. Tuhan Yesus yang beri gurita. Kalau kita tenggelam, dia tenggelam bersama kita. Nggak bakal tenggelam. Badai itu yang menuntunmu masuk ke tanah Kanaan. Amin, bilang. Badai itu yang menuntun kita ke tanah perjanjian kita, tanah khusus dan madu. Saya sebelum masuk ke Belanda, saya diberi badainya tahu di Indonesia ya. Terus saya datang ke Belanda dengan apa, saudara? Dengan badai. Saya masuk Belanda dengan badai. Saya takut nggak dengan badai? Enggak lah, badai itu teman saya kok. Dia menuntun hidup saya. Dalam badai itu ada Tuhan, sama dia dalam badai itu. Kenapa bisa takut dengan badai? Kenapa kita beringsangkan ketika ada pencobaan? Jangan tenang, menurut kehendakmu terjalan.